Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NPM 2020-01044 dari kelas manajemen 6A Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyaan 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan part 2. Bahasan pertama, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Memang Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan, namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada 1936. Pada mulanya tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Dadiji Kajai Sing Kamajoreang Aja Kesal Anggono Nejembut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Ada beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain. Yang pertama, pendidikan integralistik. Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci. Yang kedua, mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Dari ide ini, Kyai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat ini ke dalam sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. Lanjut, memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah muallimin dan muallimat, mubalighin dan mubalighat. Dengan demikian diharapkan lahirnya kader-kader muslim sebagai bagian inti program pembaharuannya yang bisa menjadi ujung tombak gerakan Muhammadiyah dan mampu menyampaikan misi-misi dan melanjutkannya di masa depan. Pembahasan kedua, tantangan dan rivalitas pendidikan Muhammadiyah. Pertama, tantangan pendidikan Muhammadiyah menurut Setiawan DKK 2010. Problem pendidikan Muhammadiyah terletak pada 4 hal, yakni yang pertama, problem ideologis. Salah satu penyebab mendasar mengenai problem ideologis ini adalah penekanan aspek profesionalitas pada saat penerimaan tenaga pendidikan dan kependidikan Muhammadiyah. Bagaimanapun pertimbangan profesionalitas pegawai merupakan aspek yang penting, akan tetapi pertimbangan ideologis juga tak kalah penting dibandingkan kompetensi profesional seseorang. Yang kedua, problem paradigmatik. Problem ini sesungguhnya muncul akibat kegagalan para pimpinan amal usaha pendidikan dalam menafsirkan serta memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kegagalan yang dimaksud terletak pada salah satu bentuk kesalahan dalam memaknai sejarah. Para pimpinan amal usaha pendidikan tidak lagi melihat sejarah secara kritis, sehingga seringkali terjebak pada dramatisme sejarah itu sendiri. Yang ketiga, problem profesionalisme manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah umumnya lahir, tumbuh, dan berkembang dari bawah grassroots, seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah yang didukung oleh masyarakat sekitar. Tujuannya pun juga jelas, di mana para tokoh tersebut ingin menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah, upaya sosialisasi dan penamaan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, problem pengembangan pendidikan. Dalam hal ini, problem mengembangkan pendidikan Muhammadiyah lebih
ditunjukkan kepada pihak penyelenggaraan, yakni persyarikatan dan khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen. Yang kedua, revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Paradigma pendidikan Muhammadiyah harus dipahami oleh semua kalangan 4 pilar misi pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan, pelayanan, dakwah, dan pengkaderan harus benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah guru dosen. Kesadaran ini yang nanti akan membawa kerangka berjuang dalam mencapai tujuan umum pendidikan Muhammadiyah menurut Samroni 2014 dalam Nuryana 2019. Perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah secara kuantitas amat menggembirakan, akan tetapi tidak diikuti oleh aspek kualitas yang memadai. Pendidikan Muhammadiyah secara kuantitatif berkembang, akan tetapi secara kualitas stagnan. Revitalisasi Ismubah Aika akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Penggerak inilah yang akan pegawai internalisasi nilai Ismubah Aika Muhammadiyah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang orisinal dalam arti mampu memahami konsep pendidikan Muhammadiyah dan mau berjuang untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah dengan penuh kesadaran. Cara menyiapkan sumber daya yang paling efektif adalah melalui pengkaderan. Rekrutmen lembaga. Memiliki guru, dosen, karyawan yang memahami visi misi Muhammadiyah tentu akan membantu AUM pendidikan dalam mencapai tujuan. Ketika seluruh entitas akademi sudah paham terhadap Muhammadiyah, maka lembaga tinggi landas untuk terbang mencapai tujuan. Selanjutnya, perkaderan di sekolah. Orientasi ideologi di awal dan akhir pendidikan. Revitalisasi pendidikan Aika di perguruan Muhammadiyah dari awal masuk perguruan baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.